Lingkaran. Pernahkah kamu naik sepeda? Berbentuk apakah roda sepeda itu? Coba sebutkan benda-benda di sekelilingmu yang mempunyai bentuk seperti roda sepeda. Jika roda sepeda diputar, bagian apakah pada roda yang tidak bergerak? Lalu apakah jeruji pada roda sepeda tersebut memiliki panjang yang sama? Gambar ini adalah gambar lingkaran dengan pusat O. Titik A, B, C, dan D terletak pada lingkaran. Apakah jarak titik-titik tersebut ke titik O sama? Kemudian, apa nama yang tepat untuk garis OA, garis OB, garis OC, garis OD, dan garis BD? Jika kamu berjalan searah putaran jarum jam dari titik A menelusuri lingkaran dan kembali ke titik A, maka panjang lintasan yang dilalui itu dinamakan keliling lingkaran atau K. Sudut pusat adalah sudut di dalam lingkaran, yang titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Gambarlah sudut pusat yang lain. Ada berapa sudut pusat yang dapat kamu buat? Garis AC adalah tali busur lingkaran. Gambarlah tali busur yang lain. Ada berapa tali busur yang dapat kamu buat? Sebutkan dengan kata-katamu sendiri pengertian tali busur. Garis lengkung ADC disebut busur panjang, sedangkan garis lengkung AC disebut busur pendek. Apakah ciri suatu busur panjang? Dan apakah ciri suatu busur pendek? Tulislah dua busur panjang dan dua busur pendek yang lain. Selanjutnya, jika disebut busur AC, maka yang dimaksud adalah busur pendek garis AC. Jika garis AB adalah diameter lingkaran, maka garis AB disebut busur setengah lingkaran. Ada berapa busur setengah lingkaran yang dapat kamu buat? Coba gambar busur setengah lingkaran yang lain. Gambar tersebut adalah jembatan dengan bagian kerangka yang melengkung merupakan busur lingkaran. Coba kalian jalan-jalan keluar sekolah. Amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk lingkaran atau bagian-bagian dari lingkaran. Catat dan kemukakan hasilnya pada temanmu di depan kelas. Perhatikan gambar ini. Daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur disebut juring. Bagian lingkaran yang berwarna merupakan juring kecil AOB, sedangkan bagian yang tidak berwarna merupakan juring besar AOB. Untuk selanjutnya, yang disebut juring AOB adalah juring kecil AOB. Gambar tersebut menunjukkan kue yang telah dipotong dan berbentuk juring lingkaran. Dapatkah kamu menunjukkan benda-benda di sekitarmu yang berbentuk juring lingkaran? Pada gambar ini, daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya dinamakan tembereng. Bangun ABC merupakan tembereng lingkaran. Dapatkah kamu menunjukkan benda-benda di sekitarmu yang berbentuk tembereng? Ibu Ninuk akan membagikan pizza yang permukaannya berbentuk lingkaran ke 6 orang anaknya. Dapatkah kamu membantu Ibu Ninuk untuk membagi pizza sehingga semua mendapatkan bagian yang sama? Bagaimana caramu membagi pizza tersebut? Keliling lingkaran. Pada roda, terdapat ban yang menempel pada pelek roda. Bagaimana caranya menghitung panjang ban sepeda tersebut? Menghitung panjang ban sama dengan menghitung keliling roda. Untuk belajar menghitung keliling lingkaran, kita siapkan peralatan antara lain kertas, penggaris, tali rafia atau pita, dan benda-benda yang berbentuk bulat dengan berbagai ukuran. Pertama, kita gunakan piring. Kita jiplak bentuk piring pada kertas, kemudian kita gunting hasil jiplakannya. Selanjutnya, lipat guntingan menjadi dua bagian yang sama. Ukur diameter lingkaran
Lalu catat hasilnya pada tabel berikut ini. Langkah selanjutnya, kita lilitkan tali pada lingkaran, kemudian kita bentangkan kembali tali dari kiri ke kanan. Ukur panjang tali dengan penggaris, kemudian catat hasilnya pada tabel. Panjang tali yang diukur adalah keliling lingkaran. Setelah itu kita bagi keliling lingkaran dengan diameter lingkaran dan masukkan hasilnya di dalam tabel. Lingkaran, sudut pusat, sudut keliling, dan juring lingkaran. Ibu membuat kue bolu yang alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian setelah matang, ibu akan memotong kue menjadi beberapa bagian yang sama besar. Jika ibu memotong kue seperti gambar di atas, apakah setiap bagiannya nanti akan sama besar? Yang dilakukan ibu adalah memotong kue yang permukaannya membentuk sudut sama besar dan titik sudutnya merupakan pusat lingkaran. Dari kejadian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa titik sudut dan sudut pusat terletak pada pusat lingkaran, serta titik sudut dan sudut keliling terletak pada lingkaran. Sudut AOB disebut sudut pusat, sedangkan sudut CPD disebut sudut keliling. Melalui dua titik pada lingkaran, kita dapat menggambar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Dari gambar ini, dapat disimpulkan bahwa besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Dan besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Hubungan perbandingan senilai antara besar sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas dari 2 juring suatu lingkaran. Gambar di atas adalah gambar lingkaran dengan pusat O, panjang jari-jari sama dengan R, diameter AD, sudut AOB sama dengan Q derajat, dan sudut COD sama dengan P derajat. Dari gambar di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jika sudut-sudut pusat berbanding sebagai P dibanding Q, maka perbandingan panjang busurnya dan perbandingan luas juringnya yang sesuai dengan sudut-sudut pusat tersebut adalah sama, yaitu P dibanding Q. Apakah kalian mempunyai sepeda? Jika kalian amati, roda sepeda itu berbentuk lingkaran dan posisi rantai sepeda menyinggung gear. Contoh lain ada pada sumur. Roda pada timba berbentuk lingkaran dan posisi tali menyinggung roda. Sifat-sifat garis singgung lingkaran. Pertama, kita buat lingkaran dengan titik pusat O yang mempunyai diameter garis AB. Selanjutnya, gambar garis A melalui titik O dan tegak lurus garis AB. Kemudian, gambarlah garis B, C, dan D sejajar garis A. Apakah garis-garis tersebut memotong lingkaran? Selanjutnya,
gambarlah garis E dan F yang sejajar garis A dan memotong lingkaran di satu titik. Garis E dan F disebut garis singgung pada lingkaran, sedangkan titik A dan B disebut titik singgung. Karena A tegak lurus garis AB dan C sejajar A, maka C tegak lurus garis AB. Bagaimanakah sudut yang dibentuk garis E dengan garis AB? Bagaimana pula sudut yang dibentuk garis F dengan garis AB? Dari kegiatan yang baru kita lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa garis singgung lingkaran tegak lurus pada diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Observasi. Pertama, gambarlah sebuah lingkaran yang berpusat di O dan titik A yang terletak pada lingkaran. Kemudian gambarlah garis singgung pada lingkaran melalui titik A. Kedua, gambarlah lingkaran yang berpusat di P dan titik Q yang terletak di luar lingkaran. Kemudian, gambarlah garis singgung pada lingkaran yang berpusat di P. Dari hasil observasi di atas, kita mendapatkan kesimpulan bahwa dengan melalui suatu titik pada lingkaran, kita hanya dapat membuat satu garis singgung lingkaran. Dengan melalui suatu titik di luar lingkaran, kita dapat membuat dua garis singgung lingkaran. Dan jika P berada di luar lingkaran, maka jarak P ke titik-titik singgungnya adalah sama. Melukis garis singgung. Pertama, gambarlah lingkaran dengan pusat O dan titik T yang berada pada lingkaran. Kemudian gambarlah jari-jari garis OT dan perpanjangan garis OT. Lukis busur-busur lingkaran yang berpusat di T sehingga memotong garis OT di A dan perpanjangan garis OT di B. Selanjutnya, lukis busur-busur lingkaran dengan pusat A dan B yang berjari-jari sama panjang sehingga kedua busur tersebut berpotongan di C dan D. Yang terakhir, buatlah garis melalui C dan D. Garis ini merupakan garis singgung pada lingkaran yang melalui T. Selanjutnya kita akan mempelajari cara melukis garis singgung lingkaran melalui suatu titik di luar lingkaran. Pertama, gambar lingkaran dengan pusat A dan titik P di luar lingkaran. Kedua, gambarlah garis AP dan buat garis sumbu garis AP. Garis sumbu ini memotong garis AP di titik T. Ketiga, buatlah lingkaran yang berpusat di T dengan jari-jari garis AT. Lingkaran tersebut memotong lingkaran pusat di K dan L. Keempat, gambarlah garis melalui P dan K dan garis L. Kelima, gambar garis AK dan garis AL. Perhatikan segitiga AKP, sudut AKP, menghadap diameter lingkaran pusat T. Jadi besar sudut AKP sama dengan 90 derajat. Dengan demikian, garis singgung PK tegak lurus dengan AK. Dan garis singgung PL tegak lurus dengan AL. PLAK disebut layang-layang garis singgung. Panjang garis singgung lingkaran. Pada lingkaran dengan pusat O, garis AB adalah garis singgung lingkaran. Sehingga garis AB tegak lurus garis BO. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka didapat rumus OA kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Lingkaran dalam suatu segitiga. Pertama, gambarlah lingkaran yang berpusat di O, kemudian gambar tiga garis singgung lingkaran yang saling berpotongan dan membentuk segitiga. Jika kita perhatikan, lingkaran berpusat O berada di dalam segitiga.
Lingkaran ini disebut lingkaran dalam segitiga. Jika kita tarik ruas garis AO sehingga memotong garis BC di titik D, dan ruas garis BO sehingga memotong garis AC di titik E, dan ruas garis CO sehingga memotong garis AB di titik F, maka besar sudut EAO sama dengan besar sudut FAO. Besar sudut FBO sama dengan besar sudut DBO, dan besar sudut DCO sama dengan besar sudut ECO. Menurut kalian, apakah hubungan perpotongan garis-garis bagi segitiga dan pusat lingkaran dalam segitiga? Sekarang, coba hitung luas segitiga AOB, BOC, dan AOC. Jika R sama dengan jari-jari lingkaran dalam segitiga, L sama dengan luas segitiga, dan S sama dengan setengah keliling segitiga, maka tunjukkan bahwa R sama dengan L per S. Pada akhirnya, dapat kita simpulkan bahwa garis-garis bagi sebuah segitiga berpotongan di satu titik yang merupakan pusat lingkaran. Hal ini dapat digunakan untuk melukis lingkaran dalam suatu segitiga. Lingkaran luar suatu segitiga. Pertama, kita gambar lingkaran berpusat di O. Kemudian kita gambar tali busur garis AB, garis BC, dan garis CA sehingga membentuk segitiga ABC. Titik-titik sudut segitiga terletak pada lingkaran. Lingkaran ini disebut lingkaran luar segitiga. Selanjutnya, buat ruas garis AO, garis BO, dan garis CO. Segitiga apakah AOB, BOC, dan AOC? Kemudian kita buat garis tinggi dari O ke garis AB, garis BC, dan garis CA, sehingga memotong segitiga di D, E, dan F. Dengan memperhatikan fakta-fakta ini, disebut juga sebagai apakah garis tinggi tersebut? Dari aktivitas-aktivitas di atas, dapat kita simpulkan bahwa perpotongan antara ketiga garis sumbu pada segitiga merupakan pusat lingkaran luar sebuah segitiga. Hal ini dapat digunakan untuk melukis lingkaran luar suatu segitiga. Sekarang, kita buat lingkaran dengan pusat P dan jari-jari R dari segitiga ABC dengan titik-titik sudut pada lingkaran. Kemudian kita buat diameter lingkaran melalui C dan memotong lingkaran di D. Selanjutnya, kita gambar garis tinggi C dan memotong AB di E. Dapatkah kalian hitung besar sudut CBD dan luas segitiga ABC? Apakah segitiga ACE sebangun dengan segitiga CBD? Jika jari-jari lingkaran luar sama dengan R, maka tunjukkan bahwa R sama dengan AC kali BC kali AB dibagi dengan 4 kali luas segitiga ABC. Jika kita diberikan 3 titik sembarang yang tidak segaris, dapatkah dibuat lingkaran melalui ketiga titik tersebut? Tulislah langkah-langkah untuk melukis lingkaran tersebut. Lingkaran. Kedudukan dua lingkaran. Terdapat dua buah lingkaran. Lingkaran sebelah kiri berpusat di A dan mempunyai jari-jari R besar. Sedangkan lingkaran sebelah kanan berpusat di B dan mempunyai jari-jari R kecil. Jika panjang AB lebih besar dari panjang jari-jari R besar plus R kecil, apakah lingkaran itu berpotongan? Jika posisi lingkaran diganti,
Panjang AB sama dengan panjang jari-jari R besar plus R kecil. Apakah kedua lingkaran itu berpotongan? Jika posisi lingkaran diubah dengan panjang AB kurang dari panjang jari-jari R besar plus R kecil, apakah kedua lingkaran tersebut berpotongan? Sekarang, posisi lingkaran diubah kembali sehingga panjang AB sama dengan panjang jari-jari R besar min R kecil. Apakah kedua lingkaran itu berpotongan? Jika posisi kedua lingkaran diubah lagi dengan menyatukan titik pusat kedua lingkaran, maka kedua lingkaran tersebut dinamakan lingkaran sepusat atau konsentris. Garis singgung persekutuan. Apakah rantai menyinggung piringan? Apakah rantai menyinggung gear? Ternyata, pada rantai sepeda, rantai menyinggung piringan dan gear. Masih banyak contoh-contoh di sekitar kita seperti mesin perontok padi, mesin parut kelapa, dan lain-lain. Garis AB dan DC menyinggung lingkaran yang berpusat di M dan lingkaran yang berpusat di N. Kedua garis singgung ini disebut garis singgung persekutuan luar. Garis PQ dan RS menyinggung lingkaran yang berpusat di M dan lingkaran yang berpusat di N. Kedua garis itu disebut garis singgung persekutuan dalam. Panjang garis persekutuan. Lingkaran kiri berpusat di A dengan panjang jari-jari R besar, serta lingkaran kanan dengan pusat B dengan panjang jari-jari R kecil. Jarak antara A dan B dinyatakan dengan alfa. KL adalah salah satu garis singgung persekutuan luar lingkaran A dan B. Mari kita gambar garis yang melalui B dan sejajar KL sehingga memotong AK di N. Dengan demikian, BN tegak lurus AK. Bangun apakah yang terbentuk oleh BNKL? Bangun yang terbentuk adalah persegi panjang BNKL. Bagaimana dengan ANB? Bangun apakah yang terbentuk? ANB adalah bangun segitiga siku-siku ANB, sehingga berlaku BN sama dengan akar dari AB kuadrat minus AK min BL kuadrat. Kita ketahui bahwa BN sama dengan KL dan NK sama dengan BL. Jadi, KL sama dengan akar dari AB kuadrat minus AK min BL kuadrat, atau D sama dengan akar dari alfa kuadrat minus R besar min R kecil kuadrat, dengan alfa sama dengan jarak antar pusat kedua lingkaran, R besar sama dengan jari-jari lingkaran besar, R kecil sama dengan jari-jari lingkaran kecil. Apakah teman-teman tahu bagaimana menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam? KL merupakan garis singgung persekutuan dalam. Jika digambar garis melalui B sejajar KL dan memotong perpanjangan AL di N, maka bangun apakah BKLN? Dan segitiga apakah ABN? Pada segitiga ABN berlaku AB kuadrat sama dengan AN kuadrat plus BN kuadrat. BN kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AL min NL kuadrat. Karena NL sama dengan BK, maka BN sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi AL plus BK kuadrat. Dapat diketahui bahwa KL sama dengan BN, maka KL sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi AL plus BK kuadrat, atau D sama dengan akar dari alfa kuadrat minus R besar plus R kecil kuadrat. Dengan alfa sama dengan jarak antar pusat kedua lingkaran, R besar sama dengan jari-jari lingkaran besar, dan R kecil sama dengan jari-jari lingkaran kecil.